And Dunburn, the Geordie through and through, is the man who... The back post, Robertson in the block, Trippier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Australia heboh. Timnas Indonesia disebut raksasa tertidur yang sebenarnya. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Australia heboh. Timnas Indonesia disebut raksasa tertidur yang sebenarnya. Mendekati duel krusial kontra Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia, publik Australia makin heboh. Media tertua dengan sejarah paling banyak dibaca di negeri kanguru, The Sydney Morning Herald (SMH), menerbitkan sebuah judul bombastis sehari sebelum Australia menjamu Timnas Indonesia. The Barcelona Legend, The Billionaire Politician and the Indonesian Plot to Usurp the Socceroos, begitulah judulnya. Judul itu menegaskan kehadiran Patrick Kluivert untuk mewujudkan ambisi besar Erick Thohir melalui Timnas Indonesia yang harus menaklukkan Australia. Di Australia, sepak bola sering digambarkan sebagai raksasa yang sedang tidur. Namun, dalam konteks global, raksasa yang sedang tidur sebenarnya ada di sebelah utara kita, dan juga merupakan rintangan berikutnya antara Socceroos dan Piala Dunia 2026, tulis SMH. Australia mengakui, sepak bola Indonesia lah yang layak disebut sebagai The Sleeping Giant. Sebagai negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah 282 juta, mayoritasnya tergila-gila pada sepak bola. Permainan ini merupakan bagian penting dari identitas nasional mereka. Masalahnya adalah bahwa gairah mereka tidak pernah sebanding dengan kecakapannya. Sejak tampil di Prancis 1938 sebagai Hindia Belanda, Indonesia tidak pernah lolos ke Piala Dunia. Menurut SMH, federasi sepak bola mereka secara historis telah terkoyak oleh korupsi. Liga domestik mereka telah terhuyung-huyung dari satu krisis ke krisis berikutnya. Dan jumlah orang Indonesia yang telah bermain untuk klub-klub top Eropa dapat dihitung dengan satu tangan, dengan jari-jari yang tersisa. SMH menilai Indonesia terlambat memanfaatkan bakat-bakat yang kaya dari para pemain keturunan seperti Giovanni Van Bronckhorst, Nigel de Jong, John Heitinga, Roy Makaay, dan masih banyak lagi. Tak perlu ditanya lagi kenapa kini banyak pemain dari negeri kincir angin yang memperkuat skuad Garuda, karena Belanda adalah rumah bagi diaspora Indonesia terbesar kedua di dunia. Dari 29 pemain yang masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Australia di Sydney, tanggal 20 Maret tahun 2025, termasuk Bahrain 5 hari kemudian, 16 di antaranya memiliki warisan darah campuran Belanda. Jadi, tak perlu heran jika Kluivert menampilkan starting 11 keturunan Belanda dari klub-klub seperti Dallas, Wolverhampton Wanderers, Swansea City, Utrecht, Twente, Venezia, Palermo, NEC Nijmegen, Go Ahead Eagles, Copenhagen, dan Oxford United. SMH mengungkapkan, Australia juga menempuh trik naturalisasi untuk memperkuat skuadnya, seperti dilakukan ex-pelatih Graham Arnold dengan merekrut Harry Souttar, Martin Boyle, dan Jason Cummings, yang semuanya orang Skotlandia berdarah Australia. Sebelumnya, Ange Postecoglou, yang kini melatih Tottenham Hotspur, juga melakukan hal serupa terhadap penyerang kelahiran Yunani Apostolos Giannou. Proyek naturalisasi Timnas Indonesia telah berlangsung selama beberapa tahun, tetapi dipercepat secara dramatis pada tahun 2023, ketika Erick Thohir, pengusaha miliarder dan menteri, menjadi orang nomor satu di PSSI. Publik Australia mengenal Erick sebagai mantan pemilik Inter Milan, DC United, dan mantan investor di Philadelphia 76ers. Dari Robbie Gaspar, ex-pesepak bola Australia yang pernah bermain di Persita Tangerang, Persiba Balikpapan, Persema Malang, dan Persib Bandung, para penggemar Socceroos menjadi lebih paham tentang tekad Erick Thohir untuk Timnas Indonesia.
Erik bermimpi besar. Tujuannya adalah untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dia melakukan apapun yang dia bisa untuk memastikan mereka dapat mencapai mimpi itu, kata Gaspar. Mengetahui tim merah putih yang telah berubah secara dramatis hingga level pelatih itu, gelandang Australia Jackson Irvine angkat topi. Mereka adalah tim yang jelas terus berkembang selama proses kualifikasi ini, kata Irvine. Mereka juga memiliki pemain yang bermain di level yang sangat bagus. Mereka mampu bermain dengan berbagai cara. Saya telah menonton beberapa pertandingan mereka. Bisa sangat kacau, tetapi mereka juga telah menunjukkan kepada kami bahwa mereka dapat bertahan dan menyelesaikan pertandingan. Irvine senang berhadapan dengan skuad yang lebih kuat. Kami benar-benar mengharapkan pertandingan yang sangat sulit, tetapi bagi kami bermain di kandang sangat sempurna, ini kesempatan untuk benar-benar melangkah maju dan mengalahkan mereka, tegas Irvine. Bek tua Australia ganggu fokus dan mental timnas Indonesia, Socherus mau curi 6 poin. Timnas Australia berencana meraih poin penuh saat menjamu timnas Indonesia di markas sendiri. Tekad itu disampaikan oleh bek Gaek Socherus yakni Jason Davidson. Davidson kembali ke tim inti Australia setelah absen sejak tahun 2022. Sekembalinya ke tim nasional, ia langsung menghadapi tugas berat. Dalam waktu dekat, pemain berusia 33 tahun itu akan membela tim negeri Kanguru menghadapi timnas Indonesia dan timnas China. Socherus akan menantang tim Garuda pada laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Sementara laga kontra tim Dragon berlangsung di Hangzhou Sports Park Stadium, Hangzhou, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025. Kembali menjalani tugas negara membuat pemain milik Panseraikos tersebut bersemangat. Ia mengatakan bahwa para pemain harus bermental sebagai pemenang. Mereka bermain di atas rumput hijau untuk meraih kemenangan. Oleh sebab itu, ia menargetkan 6 poin dari 2 laga kontra Indonesia dan China. Setiap pertandingan menjadi laga yang harus dimenangkan. Kita bermain untuk menang, kata Davidson, dikutip Superball.id dari laman resmi Socherus. Jadi bagi saya, dalam 2 laga berikutnya untuk meraih 6 poin, jelasnya. Kendati demikian, Davidson sadar betul bahwa penting untuk melihat kesempatan berdasarkan laga demi laga. Oleh karenanya, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu ingin fokus terlebih dahulu dengan tim besutan Patrick Kluivert. Davidson mengatakan bahwa kepercayaan diri akan membantu timnas Australia memenangi duel kontra timnas Indonesia nanti. Namun, yang pertama adalah kami akan bertanding melawan Indonesia pada hari Kamis, di kandang sendiri. Jadi, kami harus bermain dan percaya pada diri sendiri, percaya pada sistem, dan bermain serta mencoba untuk menang, pungkasnya. Untuk saat ini, Socherus lebih diunggulkan dibanding Tom Haye DKK. Hal itu dikarenakan tim besutan Tony Popovic ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup C dengan 7 poin. Sementara Indonesia berada di urutan ketiga klasemen sementara dengan 6 poin. Skuad Australia berubah jelang lawan timnas Indonesia. Australia membuat perubahan skuad menjelang duel lawan timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa tanggal 10 September, malam. Timnas Indonesia melakoni laga kandang pertama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Sebelum bentrokan krusial tersebut terjadi, Australia membuat perubahan pada daftar 24 pemain mereka. Pelatih Australia Graham Arnold melakukan pergantian pemain demi memperkuat tim. Yengi mendapat kartu merah langsung dari wasit Omar Al-Ali lantaran dianggap melanggar keras Sayed Baker pada menit ke-77. Dalam tayangan ulang, Yengi mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga bagian pul sepatu mengenai leher Baker, kendati insiden itu terlihat seperti tidak sengaja. Kekurangan jumlah pemain itu juga yang jadi penyebab kekalahan 0-1 De Socherus dari Bahrain di kandang sendiri setelah bek Harry Soutar mencetak gol bunuh diri pada menit ke-89. Berbeda dengan Australia, timnas Indonesia tidak melakukan perubahan daftar pemain usai mengimbangi Arab Saudi 1-1 di Jeddah. Pelatih Sintayong tetap menggunakan 26 pemain untuk 2 pertandingan pertama Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia.
Jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026, bintang Australia khawatir perkembangan timnas Indonesia. Gelandang timnas Australia, Jackson Irvine, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perkembangan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim akan bertemu di Stadion Sydney Football pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Jackson Irvine, yang dianggap sebagai salah satu pemain terbaik timnas Australia saat ini, tampil konsisten bersama klubnya, St. Pauli, di Bundesliga Jerman. Gelandang berusia 32 tahun itu tidak pernah absen dan selalu bermain penuh sepanjang musim. Mereka timnas Indonesia adalah tim yang terus berkembang selama proses kualifikasi Piala Dunia ini, ujar Irvine, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald. Sejak pertemuan pertama melawan Australia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 10 September tahun 2024, timnas Indonesia telah menunjukkan perubahan signifikan. Tidak hanya menambah pemain naturalisasi, timnas Indonesia juga melakukan pergantian pelatih dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Irvine mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki banyak pemain berkualitas. Bahkan, gelandang St. Pauli itu menyebut bahwa melawan timnas Indonesia bisa menjadi tantangan yang kacau. Mereka memiliki pemain dengan level yang sangat bagus. Mereka mampu bermain dengan berbagai cara. Saya telah menonton beberapa pertandingan mereka. Melawan mereka bisa sangat sulit, tetapi mereka juga telah menunjukkan kemampuan bertahan dan menyelesaikan pertandingan dengan baik, jelas Irvine. Meski mengakui perkembangan timnas Indonesia, Irvine tetap yakin dengan peluang Australia meraih kemenangan di kandang sendiri. Menurutnya, bermain di Stadion Sydney Football menjadi keuntungan besar bagi timnas Australia. Kami mengharapkan pertandingan yang sangat sulit, tetapi bermain di kandang sendiri adalah keuntungan besar bagi kami. Ini kesempatan untuk melangkah maju dan mengalahkan mereka, tegas Irvine. Timnas Indonesia yang akan dihadapi Australia kali ini jauh berbeda dengan tim yang bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bung Karno pada September tahun 2024. Saat itu, timnas Indonesia masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Dengan persiapan matang dan perubahan taktik di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia siap memberikan perlawanan sengit kepada Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap! Pengamat lokal prediksi line-up timnas Indonesia vs Australia full naturalisasi. Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo, memprediksi skuad timnas Indonesia diisi full pemain naturalisasi saat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di matchday ke-7 fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Pernyataan menarik dilontarkan pengamat sepak bola tanah air, Kesit Budi Handoyo, perihal susunan pemain timnas Indonesia di laga tersebut. Kesit Budi Handoyo memprediksi Patrick Kluivert akan menurunkan semua pemain keturunan naturalisasi yang dimiliki timnas Indonesia. Ia memprediksi pelatih asal Belanda itu akan menggunakan formasi 4-3-3, berbeda dengan pelatih sebelumnya yang selalu mengandalkan 3 bek. Dimulai dari penjaga gawang, Maarten Paes dinilai tetap akan menjadi pilihan utama Kluivert ketimbang Emil Audero atau bahkan Nadeo Argawinata. Menurut Kesit, meski kualitasnya sama dengan Emil, Paes diunggulkan dengan pengalaman bermain lebih banyak bersama timnas Indonesia. Kalau untuk starting line-up, saya kok cenderung starting line-up pertama nanti menghadapi Australia sepertinya akan diisi oleh pemain-pemain dari diaspora semua. Itu prediksi saya, kata Kesit Budi Handoyo seperti dikutip Superball.id dari antaranews.com pada Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025. Kemudian Miss Hilgers dan Jay Izes akan ditempatkan sebagai bek tengah, diapit Kevin Dix sebagai bek sayap kanan dan Kelvin Verdong di sisi kiri. Beralih ke gelandang bertahan diprediksi akan diisi oleh Joey Pelupessy, hadirnya pemain ini akan mempermudah kerja Tom Haye ditambah Ivar Jenner. Karena Pelupessy sudah bisa main, jadi ada Tom Haye, Pelupessy, dan satu lagi bisa Ivar Jenner. Pakai 3 tengah, katanya lagi. Setelah itu Dean James diyakini akan mengisi posisi sayap kiri, kemudian sayap kanan akan dipercayakan kepada Eliano Reijenders. Dean James dan Kelvin Verdong dinilai bisa bertukar peran selama pertandingan dalam kondisi tertentu, begitu pula dengan Eliano dan Dix.
Sehingga lebih banyak variasi serangan yang muncul dan bisa memanjakan oleh Romeni yang dipasang sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Pertama, dia punya kemampuan menyerang bagus, dan defense yang bagus, artinya dia bisa membackup dua pemain di sisi kiri pemain timnas. Katakanlah Verdong bisa membantu menyerang, dia bisa bertukar, ujar Kesit Budi Handoyo. Oleh Romeni tentu akan menjadi starter di pertandingan nanti, namun timnas Indonesia masih memiliki cadangan yang mumpuni. Bintang lokal yang tengah naik daun, Septian Bagaskara, striker subur milik Dewa United dengan torehan 7 gol di Liga 1 musim ini. Lebih kepada pengalaman aja. Pengalaman bertanding oleh lebih oke daripada Septian. Oleh jam terbangnya lebih bagus. Dia juga biasa tampil dengan klub-klub di Eropa, dengan pemain-pemain di Eropa. Saya kira di situasi di mana Indonesia membutuhkan poin, itu menurut saya lebih mempercayakan oleh, pungkasnya. Berikut prediksi starting line-up Timnas Indonesia versus Australia versi Kesit Budi Handoyo. Timnas Indonesia 4-3-3. Maarten Paes GK Kevin Dix, Miss Hilgers, JIZSC Kelvin Verdong, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Tom Haye, Dean James, Ole Romeni, Eliano Reijenders. Santainya abang skena Australia jelang lawan Timnas Indonesia. Gelandang berpengalaman Australia, Jackson Irvine, terkesan santai dan percaya diri jelang laga penting melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Australia akan menjamu Timnas Indonesia dalam lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Duel Australia melawan Timnas Indonesia digelar di Stadion Sepak Bola Sydney. Laga ini dianggap penting bagi kedua tim karena punya dampak besar. Tuan rumah Australia tentu berharap kemenangan bisa diraih atas Indonesia sebagai modal bertamu ke negeri tirai bambu, China. Jackson Irvine tetap menjadi salah satu andalan Tony Popovic di laga melawan Indonesia, sosoknya memang tak tergantikan di skuad Socerus. Sebagai gelandang berpengalaman, sosok yang dijuluki "Abang Skena" oleh netizen Indonesia itu terkesan santai jelang digelarnya pertandingan. Pemain berambut gondrong yang selalu stylish dalam penampilan sehari-harinya itu menilai Australia sudah berada di jalan yang benar. Setiap pertandingan dianggap penting karena selalu memberikan tekanan yang tinggi, pesan bijak pun disampaikan Irvine ke rekan setimnya. Irvine menegaskan jika setiap pemain yang dipanggil ke tim nasional memang layak berada di tempatnya, tetapi hal itu harus dibuktikan. Timnas Indonesia sudah bikin bomber Australia terkesan sebelum ketambahan 7 pemain naturalisasi baru. Timnas Australia bakal menjamu Timnas Indonesia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan kedua tim bakal berlangsung di Stadion Sepak Bola Sydney, Australia, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Untuk menghadapi laga tersebut, Australia telah mengumumkan daftar skuad mereka berisi 26 pemain. Salah satu pemain yang mendapat panggilan dari pelatih Tony Popovic adalah Adam Taggart. Pemain berusia 31 tahun itu telah mencetak 7 gol untuk Socerus sepanjang kariernya. Ia berharap dapat menambah koleksi golnya usai tampil apik bersama Perth Glory di Liga Australia. Selain itu, ia juga bertekad membantu timnya mendapatkan 3 poin melawan Indonesia dan China. Semuanya tergantung pada kami untuk memastikan bahwa kami bermain dengan baik dan mendapatkan 3 poin. Ini adalah kesempatan yang bagus dalam pertandingan pertama ini untuk melakukannya di kandang sendiri. Jelas, melewati 2 pertandingan ini dengan 6 poin akan menjadi hal yang fantastis bagi kami, kata Taggart. Menurutnya, 3 poin melawan Indonesia akan menambah rasa percaya diri timnya sebelum menghadapi China. Penting sebagai sebuah tim untuk menang dan bermain dengan baik sebagai satu tim dan memberi semua orang rasa percaya diri. Jadi jelas, fokus penuh adalah pada pertandingan pertama ini. Mendapatkan 3 poin pasti akan memberi kami lebih banyak rasa percaya diri untuk pertandingan kedua juga, ucap Taggart. Pada pertemuan pertama, Australia harus puas hanya bermain imbang tanpa gol melawan Indonesia di Jakarta. Sejak pertandingan tersebut, Indonesia telah menambah total 7 pemain naturalisasi baru ke dalam tim. Mereka adalah Miss Hilgers, Eliano Reijenders, Kevin Dix, Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi.
Tanpa ketujuh pemain tersebut, penampilan Indonesia di pertemuan pertama sudah membuat Tagar terkesan. Sebagai sebuah negara, mereka jelas telah meningkat, kata Tagar, dikutip superball.id dari socerus.com.au. Saya terkesan dengan mereka saat terakhir kali kami bermain melawan mereka di kandang mereka. Jadi, mereka jelas merupakan negara yang ingin mengejar kami, tambahnya. Australia saat ini menempati peringkat kedua grup C dengan 7 poin, tertinggal 9 angka dari Jepang. Namun, Socerus hanya unggul 1 poin dari Indonesia di posisi ketiga dan 3 tim lain di bawahnya. Berkaca dari itu, Tagar menilai persaingan untuk memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 di grup C sangat ketat. Pada tahap ini, akan selalu seperti itu. Anda akan selalu melihat orang-orang mengejar Anda. Ini jelas merupakan grup yang ketat. Jadi, ya, ini adalah pertandingan besar bagi kami, tetapi itulah mengapa kami ingin bermain sepak bola, ucapnya. Sudah diburu-buru bersumpah, kuartet naturalisasi anyar belum tentu masuk skuad timnas Indonesia vs Australia. Ketua Umum Ketum PSSI, yakni Erick Thohir, mengaku bahwa ia tidak tahu 4 pemain naturalisasi timnas Indonesia akan main lawan timnas Australia atau tidak. Seperti diketahui, timnas Indonesia kini tengah berada di Sydney. Keberadaan skuad Garuda di negeri orang tersebut bukan tanpa alasan. Tim besutan Patrick Kluivert akan memainkan laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan timnas Australia. Duel tersebut akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Sydney, pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Untuk menghadapi Socerus, tim merah putih baru-baru ini berhasil menebalkan kedalaman skuadnya. Terhitung, ada 4 pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi dalam waktu 3 bulan terakhir. Ole Romeni menjadi nama pertama dalam gerbong naturalisasi awal 2025 ini. Pemain Oxford United FC tersebut merampungkan perpindahan kewarganegaraannya pada tanggal 8 Februari tahun 2025 lalu. Debutan Australia tak ingin tugas negara perdana miliknya dirusak timnas Indonesia. Kaitrewin berbicara mengenai pertandingan pertamanya bersama timnas Australia di ajang internasional. Seperti diketahui, saat ini timnas Australia tengah menghadapi badai cedera. Banyak dari para pemain inti mereka yang tak bisa bergabung pada Maret tahun 2025 ini. Pemain-pemain tersebut adalah Harry Soutar, Nestori Irankunda, Jordan Bos, Thomas Deng, Riley McGree, Connor Metcalf, Alessandro Circati, dan Hayden Matthew. Hilangnya para pemain tersebut membuat Tony Popovic memutar otak. Pelatih asli negeri kanguru itu memutuskan untuk memanggil sejumlah nama debutan. Salah satu nama debutan yang dipanggil adalah Kaitrewin. Pemain milik Melbourne City tersebut kemungkinan akan memainkan laga debutnya dalam waktu dekat. Ia bisa saja turun ketika Socerus akan bertanding melawan timnas Indonesia. Bintang Australia, lawan timnas Indonesia bisa bikin kacau. Bintang timnas Australia Jackson Irvine khawatir dengan perkembangan yang diperlihatkan timnas Indonesia jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sydney Football, Kamis tanggal 20 Maret. Mereka Indonesia adalah tim yang jelas terus berkembang selama proses kualifikasi Piala Dunia ini, kata Irvine dikutip dari Sydney Morning Herald. Sejak pertemuan pertama melawan Australia pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, tanggal 10 September lalu, timnas Indonesia memang sudah jauh berbeda. Bukan hanya menambah pemain naturalisasi, tapi juga melakukan pergantian tim pelatih dengan kini dipimpin Patrick Kluivert. Irvine mengakui timnas Indonesia punya banyak pemain dengan level yang bagus. Gelandang St. Pauli di Bundesliga Jerman itu bahkan menganggap melawan timnas Indonesia bisa bikin kacau. Mereka memiliki pemain dengan level yang sangat bagus. Mereka mampu bermain dengan banyak cara yang berbeda. Saya telah menonton beberapa pertandingan mereka. Melawan mereka bisa sangat kacau, tetapi mereka juga telah menunjukkan kepada kami bahwa mereka dapat bertahan dan menyelesaikan pertandingan dengan baik, ucap Irvine. Meski timnas Indonesia sudah jauh berbeda, Irvine tetap yakin dengan peluang Australia menang di Sydney. Irvine menyebut bermain di markas sendiri menjadi keuntungan besar bagi timnas Australia. Kami benar-benar mengharapkan pertandingan yang sangat sulit, tetapi bagi kami bermain di kandang, sangat sempurna bagi kami.
Ini merupakan kesempatan bagi kami untuk benar-benar melangkah maju dan mengalahkan mereka, ucap Irvine. Jackson Irvine bisa disebut sebagai pemain terbaik yang dimiliki timnas Australia saat ini. Gelandang 32 tahun itu tampil konsisten sepanjang musim bersama St. Pauli, tidak pernah absen dan selalu bermain penuh di Bundesliga. Media Argentina shock, tiket FIFA Matchday kontra timnas Indonesia ludes dalam 5 menit. Media Argentina terkejut tiket pertandingan timnas Indonesia vs Argentina ludes terjual tak sampai 5 menit. Laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia vs Argentina akan digelar pada tanggal 19 Juni tahun 2023 mendatang. Banyak pecinta sepak bola tanah air yang rela war tiket demi dapat menyaksikan pertandingan uji coba bersejarah tersebut. Diketahui, tiket pertandingan timnas Indonesia vs Argentina sudah mulai dijual sejak Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023, dan Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023. Dalam 2 hari penjualan tersebut, tiket timnas Indonesia ludes terjual dalam waktu yang singkat. Pada penjualan hari pertama yang dikhususkan bagi salah satu nasabah bank tertentu, tiket habis hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Kemudian pada hari kedua, saat dibuka untuk masyarakat umum, tiket langsung habis dalam waktu kurang dari 5 menit. Fenomena tersebut pun mendapat sorotan dari media Argentina, Infobae.com. Media tersebut membuat artikel terkait ludesnya tiket laga timnas Indonesia vs Argentina dalam waktu kurang dari 5 menit. Kehebohan tim Argentina, 77.000 tiket laga melawan Indonesia ludes hanya dalam 5 menit, tulis dalam judul artikel Infobae, yang dikutip Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Argentina akan mengunjungi Indonesia untuk memainkan pertandingan persahabatan melawan tim nasional Indonesia dalam kalender FIFA. Ini telah merevolusi negara Asia yang diberi kesempatan untuk melihat beberapa pemain sepak bola terbaik dunia di tanah mereka. Karena itu, tiket terjual habis hanya dalam waktu 5 menit saja, tulis artikel dari Infobae. Berdasarkan pemberitaan Infobae, terdapat 500.000 orang yang rela mengantri pembelian tiket laga timnas Indonesia vs Argentina. Berdasarkan pemberitaan Infobae, terdapat 500.000 orang yang rela mengantri pembelian tiket laga timnas Indonesia vs Argentina. Atas alasan tersebut, banyak warganya yang mendukung tim lain seperti Argentina. Pertandingan FIFA Matchday antara timnas Indonesia vs Argentina tentu akan menarik banyak perhatian. Khususnya untuk menyaksikan aksi Lionel Messi dan kawan-kawan berhadapan dengan Asnawi Mangkualam Ces. Selain itu, timnas Argentina akan datang dengan kekuatan terkuatnya dalam lawatannya ke Indonesia. Selain Lionel Messi, sosok seperti Angel Di Maria, Emiliano Amrines, Alexis McAllister, hingga Alejandro Garnacho akan dibawa tim dengan julukan La Albiceleste tersebut. Gelandang timnas Indonesia, Mark Klok meminta supporter untuk memenuhi stadion saat pertandingan melawan Argentina. Hal tersebut diminta oleh Mark Klok agar Lionel Messi dan kolega kena mental saat melawan timnas Indonesia. Semoga full penuh support kita, dukungan pada kita, ujar Mark Klok yang dikutip dari Bola Sport pada Rabu, tanggal 7 Juli tahun 2023. Bikin Argentina takut, Palestina juga, lanjutnya. Lebih lanjut, gelandang Persib Bandung itu juga mengingatkan supaya supporter yang dapat tertib selama pertandingan. Sehingga semua yang hadir di stadion bisa sama-sama menikmati pertandingan. Tapi semoga semua supporter datang dengan attitude yang baik, tidak ada masalah, ujar Mark Klok. Semua support dengan happy, antusias, dan fanatik pasti. Tapi juga behavior, sikap atau perilaku supporter, harus sangat terbaik. Karena semua situasi Indonesia saat ini, kita mulai dari kosong. Semua harus kasih terbaik, tapi yang penting dukung kita, tutupnya. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.